Anubis ini adalah dewa kematian berwujud manusia berkepala anjing yang mengurusi serta menjaga mumifikasi. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kembali ke konten kita, sisi lain. Dimana di dalam program ini atau konten ini kita membahas segala sesuatu yang unik dan berbeda, serta tragedi-tragedi atau sejarah yang ada di dunia. Sebelum-sebelumnya kita sudah sempat membahas masalah makhluk-makhluk mitologi. Ada yang dari Jepang, Yunani, mitologi di game, terus juga ada mitologi-mitologi lainnya, termasuk mitologi dalam agama Islam dan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas tentang mitologi dewa-dewi Mesir di sisi lain. Berbicara tentang Mesir, peradaban Mesir kuno tepatnya. Ini merupakan sebuah peradaban terbesar yang pernah ada di dunia. Dan peradaban Mesir ini dikenal dengan peradaban yang memiliki kebudayaan tertua di dunia, apalagi kalau berbicara tentang dewa-dewi mereka. Dewa-dewi ini disakralkan, dianggap sebagai sosok yang penting. Bahkan mereka ini menjadi Tuhannya umat orang-orang di Mesir kuno di zaman itu. Dan di zaman itu, para Fir'aun menjadi imam besar mereka dalam memimpin untuk menyembah dewa-dewi ini. Nah, namun di abad ke-6 Masehi, penyembahan terhadap dewa-dewi ini sempat terhenti karena tersebarnya agama Kristen di saat itu. Jadi kekristenan orang-orang di saat itu menyebabkan kepercayaan atas dewa-dewi ini agak sedikit memudar. Barulah pada tahun 1971 tersebar luaslah agama Islam secara merata dan menyeluruh, dan agama Islam itu menjadi agama utama atau agama terbesar bagi rakyat Mesir. Namun sejarah mitologi-mitologi mereka di saat zaman dahulu mereka masih menyembah dewa-dewi itu masih melekat sekali dan tidak bisa dilupakan begitu saja, geng. Pada zamannya dewa-dewi Mesir ini sangat banyak pengikut dan pemujanya. Nah, ada siapa aja nih barisan atau nama-nama dari dewa-dewi Mesir yang sangat terkenal pada masanya. Kita akan bercerita satu persatu nama-nama dari dewa-dewi Mesir ini di sisi lain. Yang pertama, ada Osiris. Yaitu dewa dunia orang mati. Osiris merupakan seorang dewa menurut kepercayaan Mesir kuno, yang mana dia ini adalah seorang penguasa di alam bawah alias alam kematian. Jadi banyak orang-orang mati dianggap dibangkitkan kembali atau hidup kembali di alam yang berbeda dan dikuasai oleh dewa Osiris ini. Osiris adalah salah satu dari 9 Ennead atau dewa yang disembah oleh rakyat Mesir atau dewa utama lah gitu ya. Osiris ini sendiri di sini disebutkan dia itu lahir di Rostau, bagian barat gurun Nekropolis, dan ini merupakan suatu lokasi yang dekat sekali dengan pintu alam bawah. Osiris sendiri adalah anak pertama dari dewa bumi yang bernama Geb serta dewi langit yang bernama Nut. Nah, sebenarnya selain Osiris, Geb dan Nut ini juga melahirkan dewa-dewi yang lain. Salah satunya adalah Set. Dia ini adalah dewa kekacauan. Terus ada Isis. Isis ini adalah pasangan bagi Osiris. Dan yang terakhir ada Nephthys. Dia ini menjadi pasangan bagi Set. 4 bersaudara ini alias Osiris dan adik-adiknya ini merupakan keturunan keempat dari keturunan dewa generasi pertama yang bernama Ra'atum. Dia ini adalah seorang dewa matahari. Kakek nenek mereka yaitu Shu dan Tefnut. Nah, itu adalah generasi kedua. Pada awalnya nih ya, Osiris ini sebelum menjadi seorang penguasa alam bawah, dia ini dikenal sebagai raja yang bijaksana. Ini penyebabnya adalah setelah turun tahtanya si bapaknya dia yaitu Geb sebagai dewa bumi, Osiris ini berhasil menjadi pengganti atau pemimpin pengganti setelah bapaknya, setelah bersaing dengan saudaranya sendiri. Namun kemudian dikabarkan ternyata Osiris ini berhasil terkena tipu daya dari saudaranya sendiri yaitu Set. Jadi pada suatu hari ya, Set, saudaranya dari Osiris ini, membawa sebuah peti yang sangat mewah dan indah. Dan di saat itu Set mengatakan peti ini bisa menjadi milik siapapun asalkan syaratnya
ukuran badan orang tersebut sama persis atau muat untuk ukuran peti tersebut. Nah, singkat cerita, dalam pertemuan tersebut beberapa dewa itu tertarik untuk mencoba. Namun tidak ada yang muat atau tidak ada yang pas. Sampai akhirnya giliran saudaranya, si Osiris, yang mencoba peti tersebut. Di saat Osiris masuk ke dalam peti itu, ternyata peti itu memang seukuran badan dia dan pas banget. Di saat itu juga, Set ini langsung buru-buru menutup peti tersebut dan disegel rapat-rapat. Jadi ada tindakan pemaksaan atau ya di sini ada, dalam kata lain tuh, pembunuhan berencana antara dewa gitu, geng. Nah, setelah disegel atau ditutup rapat-rapat, akhirnya peti yang berisikan Osiris tersebut dibuang oleh Set, yang melainkan ini saudaranya sendiri, ke sungai Nil. Alhasil nih, geng ya, istri daripada Osiris ini tidak terima. Dalam kasus ini, Isis sebagai istrinya mengajak istrinya Set, yaitu Nephthys, untuk mencari peti tersebut. Sampai akhirnya peti itu ditemukan, namun sayangnya Set mengamuk. Karena dalam kondisi ini dia ingin melenyapkan saudaranya Osiris untuk mengambil tahta kekuasaan. Sampai akhirnya Osiris ini akhirnya dipotong-potong atau dimutilasi oleh Set hingga 14 bagian tubuh yang masing-masing tubuhnya dilempar ke seluruh penjuru dunia. Jadi dipisah-pisahkan gitu, geng. Nah, namun sang istri yaitu Isis itu tidak menyerah begitu aja. Dia langsung mencari lagi bagian tubuh si suaminya dan menyatukan bagian tubuh itu lagi. Sampai akhirnya dia meminta Dewa Horus dan Thoth melakukan ritual pembalseman bagi tubuh Osiris ini. Hal ini membuat Osiris ini menjadi sosok dewa yang sangat penting. Karena bagi orang-orang di masa peradaban Mesir kuno, seorang Parao sekalipun atau seorang pemimpin Mesir kuno sekalipun itu berada di bawah kekuasaan Osiris ketika dia sudah mati. Nah, jadi kayak Osiris ini mempunyai sebuah kekuasaan yang sangat tinggi. Nah, kurang lebih cerita dari Osiris tuh kayak gitu. Kita lanjut ke dewa selanjutnya. Tapi ini lebih tepatnya si dewi ya, yaitu Isis. Dia ini adalah Dewi Bulan, dunia orang mati, dan keibuan. Tidak seperti dewa-dewi yang lain. Tidak ada referensi yang jelas tentang Isis ini. Tapi yang kita ketahui dia ini adalah istri dari Osiris. Nah, namun seiring perkembangan Mesir kuno, pengaruh Isis ini menjadi penting dan semakin besar hingga menjadi salah satu dewi yang dianggap dewi yang sangat berpengaruh dalam peradaban Mesir kuno. Sebagai istri Osiris, sebagai penguasa dunia bawah alias dunia orang mati, nah Isis ini adalah seorang dewi yang menengani upacara kematian. Nah, bersama saudarinya yaitu Nephthys, istri dari Set, Isis ini menemani roh orang yang sudah mati untuk menuju ke Duat. Isis ini sendiri adalah ibu dari Horus. Konon dikatakan sungai Nil itu sendiri berasal dari air mata Isis. Di saat itu dia menangis karena suaminya dibunuh oleh Set, saudaranya sendiri. Figur Isis sendiri kemudian diadaptasi ke dalam kepercayaan zaman Yunani Romawi. Salah satunya dia diadaptasi menjadi seorang dewi Afrodit. Beberapa kepercayaan atau sumber mengatakan sebenarnya citra dari Bunda Maria dan bayi Yesus itu diadaptasi dari citra Isis dan anaknya Horus. Kita ke dewa selanjutnya, yaitu anak dari Isis dan juga Osiris, yaitu Horus. Yang dikenal dengan dewa langit, dewa perang, dan dewa berburu. Dia ini terkenal dengan seorang dewa yang memiliki kepala elang dan penglihatan yang sangat tajam. Nah, Horus ini adalah anak dari pasangan Osiris dan Isis. Dan dia juga bersumpah kepada kedua orang tuanya akan membalaskan dendamnya terhadap si paman yang bernama Set karena telah membunuh atau menyakiti orang tuanya. Mata kanan Horus itu dikenal dengan melambangkan matahari atau dewa Ra. Sementara mata kirinya itu melambangkan dewa Thoth atau bulan. Terkenal dengan dewa langit yang memakai mahkota merah putih. Fir'aun zaman dulu dianggap sebagai manifestasi dari Horus. Dan Horus sendiri adalah seorang dewa yang melindungi kota Nekhen dan Hierakonpolis. Dalam pertempuran dia melawan Set di Edfu, dia harus merelakan mata kirinya itu dicongkel. Yang congkel itu adalah Set sendiri.
yang kemudian akhirnya disembuhkan oleh dewa Thoth. Nah, namun dalam versi lain dikatakan kalau Horus ini mengambil lagi matanya secara paksa dari Seth. Namun dalam kasus ini, Horus ini menang melawan pamannya Seth. Dan dia terpaksa harus memberikan mata kirinya kepada sang ayah yaitu Osiris untuk dijadikan makanan. Lalu setelah Osiris memakan mata kiri anaknya ini, dia bisa hidup dan menguasai dunia bawah. Jadi sang anak Horus ini sangat berjasa terhadap ayahnya Osiris. Oleh karena itu, akhirnya sang ayah Osiris dianggap sebagai dewa orang mati, sementara anaknya Horus sebagai dewa orang hidup atau dewa kehidupan. Dan mata Horus pun yang dijadikan sebagai penolong untuk ayahnya Osiris dianggap sebagai lambang pengorbanan dan lambang kesembuhan. Nah, jadi itu tadi, jadi udah satu keluarga nih geng ya. Osiris, Isis, dan anaknya Horus. Kita ke dewa-dewi yang lain, yaitu sang paman, dewa Seth, sebagai seorang dewa kehancuran, padang pasir, dan badai. Seth ini dari wujudnya aja tuh udah aneh banget. Dia ini digambarkan sebagai dewa berkepala anjing atau wujud lelaki Mesir dengan berambut merah. Kadang dia juga digambarkan dengan wujud-wujud yang lain, misalkan seperti berkepala babi, kuda nil, atau ular. Ini sesuai dengan kemampuan dia yaitu berubah wujud. Di awal kemunculannya sebenarnya Seth ini adalah seorang dewa masyarakat Mesir atas atau Mesir bagian selatan. Disembah sebagai dewa badai dan penguasa padang pasir, sebenarnya Seth ini pada awalnya itu adalah seorang dewa yang melindungi Ra atau dewa matahari di saat menjelajahi Duat bersama dewa-dewi yang lain. Ketika memasuki dinasti ketiga, Mesir atas dan Mesir bawah disatukan dalam satu pharaoh atau dalam satu kerajaan pemimpinan gitu geng. Pada era inilah sifat antagonis dari Seth ini mulai muncul dan legenda Osiris juga akhirnya muncul. Pada awalnya Seth ini ya baik-baik aja geng, sampai akhirnya dia itu merasa diperlakukan tidak sesuai atau tidak adil gitu. Sampai-sampai dia mengeluarkan ancaman kepada dewa Ra, yang dimana dia mengatakan sebagai dewa badai dia akan melepaskan sebuah badai ke arah dewa matahari tersebut atau dewa Ra. Dan ini dia lakukan secara tidak sengaja dan merupakan sebuah bentuk protesnya dia atas ketidakpuasan. Namun di dalam posisi ini justru dewa Ra ini tidak mendengarkan atau tidak memperdulikan kegelisahan dari Seth, yang akhirnya dia membebas tugaskan Seth, atau dia tidak pakai lagi lah jasa si Seth ini, dan dia justru meminta dewa-dewi lain untuk mengawal dia dalam perjalanan ke Duat, dan para dewa-dewi yang mengawal ini bekerja secara bergantian. Sampai akhirnya dalam ceritanya keluarga ini, Osiris, Isis, Seth, dan Nephthys itu diturunkan ke bumi atau dunia manusia, yang dimana di sini seperti yang sudah diceritakan tadi, Seth ini akhirnya membunuh Osiris dan mengincar Horus serta ibunya yang bernama Isis. Namun pada akhir cerita, Isis dan anaknya Horus akhirnya diselamatkan atau dibantu oleh Nephthys yang merupakan istri dari Seth serta saudari dari Isis sendiri. Seth menguasai Mesir selama bertahun-tahun sampai akhirnya Isis membawa lagi jasad Osiris yang telah dibunuh dari Byblos. Seth ini memiliki 3 istri. Yang pertama adalah Nephthys yang melahirkan Anubis. Lalu ada istrinya lagi yang bernama Tawaret. Dia ini adalah seorang dewi kudanil yang akhirnya memihak terhadap Osiris. Lalu ada Neith. Dia ini adalah seorang dewi perburuan yang melahirkan seorang dewa buaya yang bernama Sobek. Nah, dari 3 istrinya ini hanya Neith yang berpihak atau memihak terhadap Seth ini, geng. Nah, jadi itu dia tadi kurang lebih cerita tentang Seth, seorang dewa kekacauan yang memang antagonis banget, geng. Oke, kita ke dewa selanjutnya yang bernama Ra, yaitu dewa matahari. Nah, Ra ini sebagai dewa matahari bentuknya itu sama seperti Horus
yaitu berkepala elang. Ra ini pemujanya itu banyak di Heliopolis atau dengan sebutan kota matahari. Ini merupakan sebuah tempat pemujaan besar di Mesir kuno. Orang-orang Mesir menganggap kalau Ra ini sebagai pembawa cahaya untuk dunia serta menaklukkan kebohongan serta kejahatan. Dewa Ra ini merupakan simbol kebaikan dan kebenaran. Kepala elang sendiri merupakan simbol penerbangan di cakrawala. Dewa Ra ini juga sering ditampilkan berada dalam perahu yang disebut dengan Bark of Age dan berlayar melintasi langit, geng. Di saat matahari terbenam, Dewa Ra ini diyakini melakukan pelayaran dengan perahu lain menuju dunia bawah atau dunia kematian. Dan ada sebuah piringan matahari di kepala Ra yang diyakini terdapat ular kobra di sekelilingnya. Nah, Dewa Ra ini juga dikenal dengan nama yang berbeda, mewakili berbagai posisi matahari yang ada di langit. Nama Ra hanya digunakan saat posisi matahari berada di tengah hari atau ketika berada di atas kepala. Penampilan dari Dewa Ra sendiri di saat dia berwujud manusia berkepala elang itu hanya saat menyapa manusia. Sebuah legenda mengatakan Dewa Ra ini membagi beberapa bagian tubuhnya untuk menciptakan dewa-dewa yang lain. Penciptaan dewa pertama dari bagian tubuh yang terpisah dari Dewa Ra itu adalah Dewa Shu atau dengan sebutan dewa angin atau dewa udara. Lalu ada istrinya yaitu Tefnut yang menjadi Dewi Hujan. Bagi orang Mesir kuno, para Fir'aun yang tadinya menjadi pemimpin agama mereka itu dianggap sebagai dewa, bukan sebagai pemimpin biasa. Yang mana para Fir'aun ini dipercaya kalau sudah mati, mereka itu akan bergabung bersama Ra untuk menjadi dewa. Manusia yang hidup bagi orang Mesir kuno dianggap sebagai bentuk dari wujud air mata Ra. Jadi kita ini tercipta dari air mata Ra kalau menurut kepercayaan orang Mesir kuno. Maka dari itu, kuil yang ada di Mesir kuno itu diciptakan tanpa atap agar ketika mereka memuja para dewa-dewi mereka, cahaya matahari bisa langsung mengenai kulit atau masuk ke dalam kuil tersebut. Seorang Fir'aun Amenhotep yang berkuasa selama abad ke-14, nah dia inilah yang mempromosikan penyembahan dewa matahari di atas dewa-dewa lainnya. Jadi dewa matahari ini dianggap sebagai dewa utama. Amenhotep inilah yang melarang penyembahan terhadap dewa lain. Jadi khusus untuk dewa matahari doang. Nah, namun sayangnya ketentuan ini atau aturan ini dicabut atau dihilangkan oleh penguasa selanjutnya dikarenakan ini menentang kepercayaan Mesir kuno, yang dimana dalam kepercayaan Mesir kuno mereka mempercayai banyak dewa gitu, geng. Sampai akhirnya yang tadinya orang Mesir ini pada abad ke-14 mengagung-agungkan Dewa Ra, akhirnya harus menyembah dewa-dewa yang lain juga gitu. Oke, kita ke dewa-dewi yang lain. Selanjutnya ini ada Hathor, Dewi Kesuburan. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Hathor ini merupakan seorang dewi langit, dewi wanita, dewi kesuburan, serta dewi cinta. Jadi agak positif nih citranya. Dia ini merupakan seorang dewi yang memainkan karakter berbeda-beda. Nah, di sini tertulis nih ya, Hathor ini mewakili seni musik, tarian, terus cinta, seksualitas, dan asuhan keibuan. Dia ini sangat dikagumi oleh para wanita di saat zaman Mesir kuno tersebut. Hathor ini memiliki penampilan yang ikonik. Terkadang dia digambarkan sebagai seekor sapi putih yang menyediakan banyak susu untuk masyarakat Mesir kuno di zaman tersebut. Jadi benar-benar citranya tuh positif dan menyenangkan. Namun penggambaran dari Hathor ini sendiri paling sering adalah sesosok wanita dengan dua tanduk yang ada di kepalanya. Di antara kedua tanduk itu dihiasi dengan piringan matahari yang terdapat ular kobra. Simbol itu digambarkan sebagai kedaulatan serta keagungan Mesir kuno. Hathor ini adalah seorang dewi yang sangat kuno yang memiliki hubungan-hubungan yang cukup rumit dengan para dewa laki-laki di Mesir kuno. Penyembah dari Hathor ini sendiri setelah menyebar ke seluruh Mesir dengan pusat utamanya di kota Dendra, Mesir. Bahkan para arkeolog telah menemukan sebuah kuil di situs kota Dendra yang mana dikatakan itu sudah ada sejak zaman 116 sebelum Masehi. Nah, jadi salah satu dewi yang sangat dikagumi dan sosoknya citranya bagus adalah Hathor ini, geng. Oke, kita ke dewa yang terakhir. Ini mungkin agak sedikit familiar, yaitu Anubis, yang merupakan dewa mumi atau dewa kematian.
Anubis ini adalah dewa kematian berwujud manusia berkepala anjing yang mengurusi serta menjaga mumifikasi. Banyak sekali kita lihat mumi-mumi Mesir setelah ditemukan pasti ada lambang Anubis ini, geng. Orang Mesir mencatut kepala anjing sebagai kepala Anubis itu dikarenakan anjing sering sekali terlihat di area pemakaman Mesir kuno. Pada zaman kerajaan lama nih, geng. Tepatnya pada abad ke-22 sampai ke-26 sebelum Masehi. Di saat itu dianggap penguasa sebelum Osiris itu justru adalah Anubis. Kalau kalian perhatikan ya, sepanjang karya seni Mesir kuno yang ditemukan, itu pasti ada gambar Anubis ini, geng. Karena Anubis ini selalu dibawa-bawa, selalu digambarkan oleh masyarakat Mesir kuno. Bahkan Anubis ini adalah dewa yang paling awal digambar di dinding makam dan dipanggil untuk melindungi setiap orang mati di Mesir kuno. Hampir di seluruh museum yang terdapat benda-benda Mesir kuno pasti ada gambar Anubis ini, geng. Karena masyarakat Mesir mempercayai sosok Anubis inilah yang akan membantu roh-roh orang yang sudah mati untuk menuju akhirat. Ada sebuah kuil Anubis ditemukan, dan ini pada awalnya itu ditemukan oleh arkeolog di antara barang-barang yang ada di kuburan Mesir kuno. Patung Anubis yang digambarkan sebagai bentuk wujud manusia berkepala anjing itu melekat atau tertempel di atap kuil, dan juga ada sebuah patung Anubis yang sedang berjongkok di pintu masuk kuil. Hal ini menggambarkan kalau posisi Anubis ini adalah untuk menjaga roh orang yang sudah mati serta menghukum manusia yang berani melanggar makam suci orang Mesir kuno.